Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Fitria. Saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu sistem muskuloskeletal. Jadi sistem muskuloskeletal ini adalah penunjang bentuk tubuh yang bertanggung jawab atas terhadap gerakan. Muskuloskeletal itu terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu adalah muskulo yang artinya otot, dan skeletal yang artinya tulang. Ilmu yang mempelajari tentang muskulo itu disebut dengan miologi, dan ilmu yang mempelajari tentang skeletal disebut dengan osteologi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu pertama tentang sistem skeletal. Jadi sistem rangka manusia ini adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ yang lunak sebagai alat penggerak dan menyediakan permukaan untuk mengaitkan otot-otot kerangka. Manusia itu pada umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Baik, pada kali ini di sistem skeletal saya akan membahas tentang fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Yang pertama yaitu tulang rangka orang dewasa terdiri dari atas 206 tulang, yang mana tulang ini banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium, yang membuat tulang itu menjadi keras dan kaku. Tetapi sepertiga dari bahan tersebut jaringan fibrosa yang membuat kuat dan elastis. Selanjutnya fungsi tulang itu ada 4. Yang pertama yaitu menopang dan memberi bentuk tubuh. Peran utama tulang ini memberi bentuk seperti tubuh seperti wajah, ekstremitas, toraks, abdomen, dan membentuk tinggi badan. Selanjutnya yaitu menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen maupun sendi berperan dalam pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan supaya menjadi lebih nyaman. Selanjutnya yaitu fungsi tulang yang ketiga yaitu memproduksi sel darah. Sel darah ini diproduksi melalui sumsum tulang. Sumsum tulang ini bertekstur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tertentu, misalnya pada tulang panggul maupun paha. Selanjutnya yaitu fungsi tulang menyimpan mineral. Jadi sistem rangka manusia ini menyimpan 2 mineral penting yaitu kalsium dan fosfor. Selanjutnya ada 3 sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteoblast. Itu berfungsi dalam pembentukan tulang dengan mensekresikan matriks tulang. Jadi matriks tulang ini tersusun atas 98% kolagen dan 2% substansi dasar. Matriks tulang ini juga merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium maupun fosfor. Selanjutnya ada osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemeliharaan fungsi tulang dan terletak pada osteon atau unit matriks tulang. Jadi osteon itu unit fisiologi mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan disekelilingi oleh kapiler juga. Terdapat matriks tulang yang disebut dengan lamela. Selanjutnya sel penyusun ketiga yaitu ada osteoklas. Dia ini berinti banyak dan memungkinkan mineral dan matriks tulang ini dapat diabsorpsi, penghancuran, dan remodeling tulang. Berbeda dengan osteoblast maupun osteosit tadi, osteoklas ini berfungsi untuk mengikis tulang sehingga dapat menumbuhkan jaringan tulang baru. Selanjutnya ada bentuk-bentuk tulang. Yang pertama ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang irregular, dan tulang sesamoid. Di sini kita akan membahas tentang tulang panjang terlebih dahulu. Jadi tulang panjang ini memiliki rongga yang bertanggung jawab sebagai penompang kerangka tubuh. Fungsinya itu sebagai alat ungkit dari tubuh yang memungkinkan kita untuk bergerak. Contohnya seperti yang digambar ini. Ada tulang femur atau tulang paha, kemudian ada juga tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, kemudian ada juga tulang humerus, ulna, dan tulang radius. Selanjutnya ada yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini contohnya itu seperti tulang kaki atau tarsal dan juga tulang yang membentuk pergelangan tangan ataupun karpal. Selanjutnya tulang pipi. Tulang pipi ini berukuran sangat tipis.
Mungkin juga fungsinya itu sebagai untuk menyediakan permukaan luas untuk mengaitkan otot-otot. Kemudian tulang pipi ini juga tersusun atas tulang cancellus yang diantaranya dua tulang kortikal. Contoh tulang pipi ini misalnya itu tulang rusuk, tulang tengkorak, dan tulang dada maupun tulang belikat seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu tulang tidak teratur. Tulang tidak seperti namanya, dia memiliki bentuk yang tidak teratur. Contoh tulang ini seperti tulang belakang, tulang sakrum, tulang ekor yang seperti ada di gambar itu. Kemudian juga tulang yang membentuk wajah. Kemudian termasuk tulang pipi maupun tulang etmoid. Selanjutnya ada tulang sesamoid. Jadi tulang sesamoid ini adalah tulang yang tertanam di dalam tendon. Kemudian jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang ini berbentuk kecil, pada umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, maupun kaki. Jadi tulang sesamoid ini berfungsi sebagai melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Selanjutnya yaitu ada struktur tulang, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kerangka aksial dan yang kedua kerangka apendikular. Jadi yang warna biru itu adalah kerangka aksial dan warna kuning itu adalah kerangka apendikular. Baik, kita akan membahas tentang kerangka aksial dulu. Kerangka aksial ini terdiri dari 80 tulang yang dibagi menjadi 3 tempat. Yang pertama ada tulang muka atau tulang kranium, kemudian kolumna vertebralis, dan juga tulang toraks. Pertama yang kita bahas tentang tulang muka ataupun tulang tengkorak. Jadi tulang wajah ini memiliki dua buah tulang nasal yang ada di bagian hidung, kemudian tulang maksilaris dua buah yang berfungsi dalam pembentukan tulang rahang atas, kemudian dua buah tulang zygomatikum untuk membentuk penonjolan pipi, kemudian dua buah tulang lacrimalis, kemudian tulang palatinum, tulang vomer, mandibularis, dan hyoidium. Di sini ada terdapat lebih jelas tentang tempat dari tulang-tulang muka tadi. Ada frontal, temporal, zygomatikum, nasal, maksilaris, mandibularis. Ini adalah tulang sutura. Nah, tulang kranium ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama sutura seperti yang digambar tadi. Ini adalah sutura. Kemudian ada tulang sinus, fontanella, dan tulang foramina. Tulang foramina ini adalah lubang-lubang tulang kranium. Selanjutnya yaitu kerangka aksial yang kedua, kolumna vertebralis. Terdiri atas 26 tulang yang bentuknya tidak teratur. Kemudian juga tempatnya itu melekat di iga otot maupun otot punggung. Ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 7 buah tulang leher seperti yang digambar atau tulang vertebra vesicalis. Kemudian ada juga 12 buah vertebra thoracalis atau tulang punggung, 5 buah vertebra lumbalis atau tulang pinggang, 5 buah vertebra sakrum atau tulang kelangkang, dan 1 buah tulang ekor atau coccygus seperti yang digambar ya. Kemudian ini adalah 7 ruas tulang leher tadi, bisa lebih jelas dilihat di gambar. 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 1 buah tulang ekor atau coccygus. Selanjutnya yaitu tulang toraks, terdiri dari sternum dan costa. Sternum ini berbentuk pipih dengan panjang kurang lebih 15 cm. Kemudian juga terdiri dari manubarium sternum, corpus sternum, dan processus xiphodeus. Sudah ada di gambar untuk bentuk tulangnya. Kemudian tulang costa ini terdiri dari 12 buah, yaitu ada tulang rusuk sejati sebanyak 7 buah, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Di sini bisa lebih jelas terlihat ya, ada tulang manubrium sterni, corpus sterni, processus symphoid. Ini tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, kemudian ini tulang rusuk melayang sebanyak 2 buah.
Kemudian kita akan membahas tentang kerangka apendikular dibagi menjadi ekstremitas atas, tulang panggul, dan ekstremitas bawah. Di sini ekstremitas atas ini terdiri atas 60 tulang, di antaranya yaitu 2 buah tulang humerus, 2 buah ulna, 2 buah radius, 2 buah karpus, 2 buah metakarpal, dan 14 buah falang, dan juga 2 buah humerus seperti yang ada di gambar. Ini adalah tulang humerus, ini radius, ulna, kemudian yaitu tulang panggung. Terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, pubis yang bersatu dengan coxae. Tulang coxae ini bersama sacrum dan coccygus ini membentuk pelvis tulang. Jadi tulang panggul ini terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Ini adalah contoh gambarnya dari tulang usus atau ilium, tulang kemaluan atau ischium. Tulang pubis mungkin bisa dilihat lebih di itu. Mungkin di sini kurang jelas di gambar. Selanjutnya ada ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah ini terdiri dari tulang paha, patella, tibia, dan fibula. Seperti yang sudah ada di gambar, terdapat jelas letak dari tulang ekstremitas bawah. Ini adalah tulang femur, tulang patella, dan tibia maupun fibula. Sudah sangat jelas ya. Selanjutnya ini adalah tulang tarsal, metatarsal, dan phalanges yang terakhir. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang muskulo atau otot. Jadi sistem otot ini terdiri dari otot, fascia, dan juga tendon. Nah, otot ini 40% dari berat badan. Fungsinya apa? Untuk gerakan volunter dan menggerakkan tubuh. Kemudian sebagian besar otot ini terdapat pada tulang. Otot juga dapat dirangsang secara kimia, listrik, maupun mekanik. Selanjutnya, otot merupakan bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan sendiri. Juga otot memiliki kemampuan untuk memendek atau berkontraksi dan juga memanjang atau relaksasi. Ciri-ciri otot yang berkontraksi itu seperti apa? Yang pertama membesar, kemudian mengeras dan memendek. Untuk otot yang berelaksasi, ciri-cirinya itu mengecil, lunak, kemudian memanjang. Selanjutnya fungsi otot. Untuk fungsi otot ini menghasilkan pergerakan, kemudian menyokong posisi badan maupun postur, menyokong jaringan lembut, dan juga untuk mengatur regulasi suhu badan. Kemudian ada di sini jenis otot yang pertama adalah otot polos. Ciri dari otot polos ini adalah dia terdapat di dalam tubuh seperti usus, saluran pernapasan maupun saluran kencing. Kemudian cirinya yang lain yaitu dia bekerja di luar kesadaran kita sendiri. Bentuknya sendiri seperti gelendong berinti satu di tengah. Kemudian ini adalah jenis otot tadi. Jadi otot tadi ada 3, otot polos, lurik, maupun jantung. Ini adalah contoh otot polos yang tadi dikatakan bahwa bentuknya seperti gelendong berinti dan inti satu di tengah. Kemudian jenis otot yang kedua ada otot lurik. Nah, otot lurik ini bekerja sama dengan tulang untuk melakukan pergerakan sehingga dia dikendalikan di bawah perintah otak. Bentuknya itu seperti benang tidak bercabang berintip banyak di tepi. Ini adalah contohnya. Kemudian ada otot jantung. Sudah sesuai dengan namanya, otot ini digunakan untuk menyusun organ jantung. Kemudian juga dia tidak bekerja dikendalikan secara sadar. Jadi dia tidak dikendalikan secara sadar. Ini adalah contoh gambar dari otot jantung. Kemudian otot juga terdiri dari 3 jenis, ada otot bergaris, otot polos, maupun otot sphincter. Kemudian kita bahas tentang fascia. Tadi sudah saya jelaskan di sini tentang sistem muskulo ini ada fascia. Fascia itu adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Kemudian fascia ini juga berperifer, terdapat di bawah kulit dan berprofunda. Fungsinya sendiri untuk mengelilingi otot, kemudian menyediakan tempat tambahan bagi otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Untuk sistem integumen itu atau biasa disebut dengan kulit ini merupakan sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi dan juga menginformasikan kepada kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian juga merupakan organ yang paling luas. Ini adalah integumen pada manusia. Struktur kulit itu ada epidermis, dermis maupun hipodermis. Di sini dapat dilihat gambar dari struktur kulit. Kemudian ini adalah lapisan tandu atau stratum corneum. Ini adalah stratum lucidium, stratum granulosum, dan stratum spinosum, stratum basale. Kemudian ada melanosit. Melanosit itu terdapat di bagian dasar epidermis, terlibat dalam pigmen melanin yang mewarnai kulit. Jadi dia berperan dalam untuk pigmen dalam mewarnai kulit. Proses terbentuk melanin itu seperti apa? Melanin ini dibentuk oleh melanosit dalam beberapa tahap. Ketika dibentuk granul ini, melanin ini di dalam perluasan sitoplasmanya ditransfer ke sel-sel dengan stratum germinativum dan spinofum dari epidermis. Ini adalah sel Merkel. Ini adalah sel Langerhans. Kemudian kita akan membahas tentang dermis. Dermis itu terletak di bawah di bawah kulit epidermis. Jadi terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Kemudian juga terdapat di ujung-ujung syaraf atau reseptor sensoris apparatus yang menyebabkan kita bisa merasakan sentuhan, tekanan, temperatur maupun nyeri. Juga dia terdapat pada pembuluh darah, kelenjar, dan folikel rambut. Dermis ini terdiri dari lapisan papiler dan retikuler. Selanjutnya ada stratum papillare. Jadi ini merupakan bagian utama dari papilla dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Untuk stratum reticulare ini lebih tebal daripada stratum papillare karena dia tersusun atas jaringan ikat yang padat dan tidak teratur. Terdapat di folikel rambut, pembuluh darah, saraf maupun kolagen. Ini ada contoh lagi gambar dari jaringan epidermis, dermis. Kemudian ada kelenjar minyak atau biasa disebut dengan sebacea gland. Kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat atau apokrin ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Kemudian kelenjar ini juga terdapat pada sekitar ketiak maupun juga alat kelamin. Kemudian kelenjar ini juga menghasilkan bau karena terdapat aktivitas bakteri yang memecah komponen organik dari keringat yang dihasilkannya. Selanjutnya, ini adalah contoh gambar dari kelenjar keringat. Kemudian ada kelenjar keringat ekrin yang tersebar di seluruh permukaan tubuh tetapi lebih banyak terdapat di telapak tangan, kaki maupun wajah. Kemudian ada hipodermis atau subkutan. Ini merupakan kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak ini disebut dengan paniculus adiposa, fungsinya sebagai untuk cadangan makanan bagi kita. Kemudian juga dalam lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi dan juga pembuluh darah maupun getah bening. Ini adalah contoh hipodermis. Baiklah, sekian dari saya, materi dari saya tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal.